Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatullah. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika dari UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi dalam beberapa pertemuan ke depan, saya akan menemani kalian semua untuk belajar matematika. Nah, ini sebagai bagian dari kegiatan kampus kami, yaitu PPL. Nah, jadi silahkan simak ya video pembelajarannya. Oke, sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk mengisi absen yang telah disediakan. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat menonton. Enjoy. Oke. Di video kali ini kakak akan menemani kalian semua untuk belajar tentang bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Apakah bilangannya berbentuk bulat atau yang lainnya? Atau angka berapa aja sih? Atau bilangan berapa aja sih yang termuat dalam bilangan bulat? Nah, mari simak ya. Oke, coba kalian lihat. Ini kan ada bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi jadi dua. Ada bilangan cacah dan ada bilangan negatif. Nah, bilangan cacah itu terbagi lagi jadi bilangan 0 dan bilangan asli. Lalu untuk bilangan asli terbagi lagi jadi 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, untuk bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya untuk bilangan cacah. Lalu untuk bilangan negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan sampai seterusnya. Sampai seterusnya itu ke arah kiri. Lalu untuk bilangan asli, itu kan kalau untuk bilangan cacah tadi kan sudah termuat angka 0. Berarti untuk bilangan aslinya sudah terbuat lagi nolnya. Itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai ke arah kanan. Terus selanjutnya kan asli terbagi lagi nih jadi 3 bagian. Ada angka 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Untuk angka 1 ya pastilah angka 1. Lalu untuk bilangan prima, nah apa sih bilangan prima itu? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh angka dirinya sendiri dan angka 1. Jadi di sini untuk bilangan prima itu hanya memiliki 2 kemungkinan, dibagi oleh bilangannya sendiri dan angka 1. Nah, jadi contohnya itu dimulai dari angka 2, 3, lalu 4. Kenapa di sini 4 tidak termuat dalam bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi selain dari angka dirinya dan angka 1. Makanya 4 tidak termuat dalam bilangan prima. 4, 5, 6. Nah, 6 juga sama, bukan bilangan prima. 7, 11, dan seterusnya. Untuk selanjutnya itu adalah bilangan komposit. Nah, untuk bilangan komposit bisa kalian lihat nih. Ini kan bilangan asli terbagi jadi 3. 1, prima, dan komposit. Nah, makanya untuk bilangan komposit itu dimulai dari 4. Kenapa dari 4? Karena kenapa kadang mulai dari 2 aja atau dari 3? Karena kan kalau untuk 2 itu kan sudah termasuk dalam bilangan prima. Karena pengertian dari bilangan komposit itu ada bilangan yang lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Nah, itu adalah bilangan komposit. Jadi selain bilangan prima, dia juga lebih dari 1. Nah, itu adalah bilangan komposit. Itu dimulai dari 4, 6, 8, dan seterusnya. Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, jadi itu tadi cuma untuk mengingat-ingat saja. Barangkali ada yang lupa gitu, apa itu bilangan asli, atau apa itu bilangan cacah, bilangan negatif, bilangan positif, bilangan prima, atau bahkan bilangan komposit, atau barangkali yang tidak tahu gitu. Itu cuma untuk mengingat-ingat saja. Di kesimpulannya, bilangan bulat adalah kumpulan dari bilangan-bilangan positif, negatif, dan 0. Atau bisa kita tuliskan bilangan bulat positif itu seperti ini. Bilangan bulat sama dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, ada 0, ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk angka. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan bulat. Nah, apa aja sih sifat-sifat bilangan bulat itu? Nah, untuk sifat yang pertama itu adalah komutatif. Nah, komutatif ini artinya pertukaran. Ya, artinya itu juga berlaku untuk pertambahan dan juga maksudnya itu berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Nah, untuk yang
penjumlahan. Misalkan nih di sini ada, anggap saja ini ada sebuah bilangan A ditambah dengan bilangan B, itu akan sama dengan B ditambah A. Misalkan nih contohnya, misalkan di sini kan 2 ditambah 3 itu akan sama nggak hasilnya kalau kita tukar jadi 3 ditambah 2. Nah kan 2 ditambah 3 itu adalah 5, dan 3 ditambah 2 juga 5, jadi 3 sama itu apabila dilakukan pertukaran. Nah untuk yang selanjutnya itu adalah perkalian. Misalkan di sini ada bilangan A dikali dengan bilangan B. Ini untuk perkalian kakak simbolkan dengan titik ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, misalkan nih 2 dikali 3 itu akan sama nggak hasilnya? Itu jadi 3 dikali 2. Kan 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Jadi di sini 3 dikali 2 juga 6, jadi sama. Itu nah misalkan tukar. Lalu yang sifat yang kedua itu adalah asosiatif. Nah, untuk asosiatif itu kayak semacam berbeda kurung. Misalkan yang di sini kan ada yang saja yang kurung yang pertama kan di sebelah sini. Kalau yang kedua itu di sebelah sini. Nah, itu kan yang pertama dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C. Itu akan sama nggak nanti hasilnya? Misalkan A ditambah B ditambah C dalam kurung ini. Nah, di sininya. Misalkan di sini ada soal nih. Dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 1 itu nanti akan sama nggak hasilnya? 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 1. Nah kan untuk pengerjaannya kita dimulai dari yang dalam kurung dulu, yang lebih dulu. Nah 2 ditambah 3 kan hasilnya adalah 5 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 1 kan 4. 5 tambah 1 6. 2 ditambah 4 6, jadi sama. Nah ini untuk penjumlahan. Lalu untuk yang perkalian dalam kurung nih, ada dalam kurung bilangan A dikali dengan bilangan B dikali dengan bilangan C. Bilangan berapa aja jadi sama dengan itu nanti akan sama nggak nilainya? Misalkan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya nih dalam kurung 2 dikali 3 dikali 1 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 1. Kan 2 dikali 3 6 dikali 1 sama dengan 2 dikali 3 kali 1 3. Jadi 6 kali 1 6. 2 kali 3 6. Nah untuk sifat yang selanjutnya itu untuk sifat yang ketiga itu adalah identitas. Nah untuk identitas itu ada pada penjumlahan, ada pada perkalian. Untuk penjumlahan itu identitasnya adalah 0. Jadi misalkan nih ada bilangan A ditambah 0, nanti itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri yaitu A. Misalkan nih contohnya itu adalah 2 ditambah 0 sama dengan 2 hasilnya, jadi sama itu. Nah lalu untuk perkalian itu identitasnya adalah 1. Misalkan nih ada suatu bilangan, misalkan A dikalikan dengan 1 itu akan menghasilkan A. Misalkan untuk bilangannya itu adalah 2 dikali 1 sama dengan 2, jadi akan kembali lagi pada yang mengalikannya itu. Di unsur identitasnya untuk bilangan bulat ini ada untuk penjumlahannya adalah 0 dan untuk yang perkalian adalah 1. Lalu sifat yang keempat itu ada distributif. Nah distributif ini misalkan di sini ada A dikali dengan dalam kurung B plus C. Dan itu nanti akan sama nggak hasilnya kalau sama dengan caranya itu misalkan ini A dikali dengan B dikali dengan C. Jadi A dikali B ditambah A dikali C hasilnya. Nah gitu sifatnya. Jadi misalkan kita ambil contoh nih, misalkan boleh, misalkan di sini A nya adalah 2 dan B plus C 3 plus 4 sama dengan 2 ditambah. Nah untuk sifat yang keempat itu adalah distributif. Nah untuk distributif ini kan misalkan A dikali dalam kurung B plus C. Caranya itu didapatkan akan sama nggak nanti hasilnya untuk A dikali B ditambah A dikali C. Nah untuk yang distributif ini, untuk mendapatkan sifat ini kita kalikan ke dalam, yaitu ini kan ini dikali B, lalu yang A dikali B lalu dikali A dikali C, makanya dapatkan ini A dikali B ditambah A dikali C dikalikan ke dalam gitu. Nah untuk contohnya misalkan 2 dikali 3 ditambah 4 itu akan sama nggak nanti? Misalkan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah kita lakukan pengerjaan. Misalkan ini 2 dikali
3 tambah 4 kan adalah 7. Jadi 2 kali 7 14. Lalu yang di sebelahnya 2 dikali 3 6. 2 ditambah dengan 2 dikali 4 8. Jadi 6 tambah 8 itu adalah 14. Jadi sama untuk sifatnya. Sampai sini paham? Nah, itu untuk. Nah, sampai sini paham kan? Nah, kalau tidak paham nanti silahkan ditanyakan lewat grup WhatsApp. Oke? Ya, baiklah, untuk selanjutnya ini ada aturan mengerjakan operasi hitung campuran. Jadi nggak sembarangan gitu kita asal hitung aja, tapi ada aturannya. Kalau ada nanti operasinya itu yang berlainan, baik itu dari segi penjumlahan, perkalian, ataupun yang lainnya itu. Nah, jadi ada aturannya. Misalkan contoh yang pertama, kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Misalkan contoh nomor 1 misalkan ya. Misalkan 5 dikali 3 dikurang 1. Nah, ini untuk mengerjakannya, kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 5 dikali 3 dikurang 1. Yang lebih dahulu itu kan dalam kurung. Jadi 3 dikurang 1 kan 2. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, itu untuk contoh yang pertama, kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalkan nanti ada soal, misalkan nih, misalkan 2 ditambah 14 dibagi misalkan 12 dibagi 3 ditambah 5. Nah, ini kan ada nih berlainan tanda nih, misalkan ininya ada kurang nih. Misalkan di sini kurang. Nah, misalkan di sini ada soal 2 ditambah 12 dibagi 3 dikurang 5. Nah, hasilnya kan caranya itu kerjakan perkalian atau pembagian yang terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang ini dulu yang kita kerjakan nih. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 kan hasilnya adalah 4. Jadi 2 ditambah 4 dikurang 5. Nah, ini kan ada lagi nih 2 operasi yang berbeda tapi setara antara pengurangan dan penjumlahan. Jadi kerjakan dari sebelah kiri. Jadi sini saja nih. Jadi 2 ditambah 4 6. 6 dikurang 5. Jadi hasilnya adalah 1. Mungkin ini bisa dicatat terlebih dahulu. Mungkin kalian bisa pause videonya atau di stop. Oke. Terus selanjutnya itu ada perkalian tanda. Nah, ada perkalian tanda dalam bilangan bulat nih. Misalkan nanti ada bilangan yang pertama dan bilangan kedua. Misalkan bilangan yang pertama itu adalah positif. Dikalikan dengan positif, nanti bilangannya nanti hasilnya juga akan positif kalau dikalikan. Lalu kalau positif dikali dengan negatif, itu hasilnya negatif. Negatif yang menang. Nah, kalau yang walaupun sama juga yang kedua, misalkan di sini adalah negatif, lalu dikali dengan positif, itu nanti hasilnya adalah negatif. Jadi negatif yang menang. Misalkan ini kan positif kali negatif, negatif, negatif kali positif, negatif, positif kali positif tetap positif. Nah, lalu di sini negatif dikali negatif, nah malah kebalikannya jadi positif. Misalkan contoh 2 ditambah negatif 3. Nah, kan ini kan ada yang berlainan tanda antara positif dengan negatif. Nah, untuk itu kan bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi 2 ini kan positif dikali negatif adalah negatif. Jadi ini dikurang 2 dikurang 3, jadi negatif yang menang. Jadi 2 dikurang 3 adalah nih, ini kan bisa kita analogikan itu. Misalkan saya punya uang Rp2.000, lalu nanti dipinjam teman 3.000. Berarti kan uang yang saya punya itu kurang 1.000. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 1. Nah, itu hasilnya. Lalu contoh kedua, misalkan nih 2. Misalkan 5 dikurang negatif 3 sama dengan, dan ini kan ada yang berlainan tanda lagi nih. Jadi kita sederhanakan, jadi 5 negatif dikali negatif adalah positif, jadi positif 3. Ini misalkan ulun berisi duit nih 5.000, itu minta duit pulang ada mama 3.000, jadi otomatis duit saya adalah 8.000. Nah, sampai di sini paham kan? Nah, mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa aja lewat WA. Oke?
sebelum saya menutup pembelajaran, saya punya oleh-oleh buat kalian. Nah, ini dia oleh-olehnya. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya dapat ditangkap ya. Mudah-mudahan ilmunya berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita tutup bersama-sama dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.